Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing tentang tips lunas hutang. Ya, tips lunas hutang. Mungkin nanti akan saya kasih judul video ini tips lunas hutang dengan metode Fahimna. Metode Fahimna itu nama metode belajar bahasa Arab yang saya kembangkan ya, yang saya bikin. Dan mungkin tips ini juga nanti pakai nama metode Fahimna. Ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Saya pernah menemui suatu masa gitu ya, yang dimana ketika itu saya ya lumayan sering juga berhutang kepada teman-teman, ya teman-teman saya. Walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak ya waktu itu, nggak sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ya, tapi saya pernah menemui masa itu ya, bahkan ketika awal-awal saya menikah itu hutang saya lumayan banyak ya waktu itu, ya jutaan lah, walaupun nggak sampai 10 juta tapi lumayan banyak waktu itu. Dan juga saya pernah menemui ya suatu masa di situ usaha saya bangkrut ya. Waktu itu saya punya usaha penerbitan buku bersama teman-teman ya, dan ya alhamdulillah ala kulli hal waktu itu usahanya nggak jalan, bangkrut, bukunya nggak laku ya. Jadi ada lumayan ribuan buku itu numpuk di gudang, dan karena kurang diperhatikan akhirnya buku-buku itu dimakan rayap sehingga nggak bisa dijual, hancur gitu. Nah, karena waktu itu saya adalah pimpinan perusahaannya ya, saya harus bertanggung jawab ya untuk mengganti kerugian. Waktu itu modalnya saya dapatkan dari para investor ya, terkumpul kalau nggak salah sampai sekitar 18 jutaan lah gitu. Akhirnya saya berpikir ya saya anggap ini utang saya aja deh, saya akan ganti gitu. Nah, alhamdulillah kemudian semuanya bisa lunas utang-utang saya. Ya, bagaimana caranya? Ini pengalaman pribadi saya ya. Mungkin nanti teman-teman bisa lakukan ATM, ya amati, tiru dan dimodifikasi. Ya, dari berdasarkan pengalaman saya selama ini ya untuk bisa melunasi hutang yang kita punya gitu ya. Yang pertama ya, ketika kita berhutang itu kita niatkan untuk membayar. Ya, ketika kita berhutang, di awal kita mau ngutang itu, ya berhutang, itu kita niatkan untuk membayar, bukan untuk misalnya nanti orang yang kita hutangi itu melupakannya atau mengikhlaskannya, bukan. Atau berhutang supaya nanti kita bisa kabur. Jangan seperti itu. Itu niatnya aja udah nggak benar. Ya, dan kita kan akan dibalas sesuai dengan niat kita. Seperti dalam hadis kan innamal a'malu binniyat. Sehingga amal-amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sehingga seorang itu akan dibalas sesuai dengan niat dia. Kalau niatnya baik, dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau niatnya jahat akan dibalas dengan keburukan. Seperti itu. Jadi awal kita berhutang itu kita niatkan untuk bayar. Seperti itu. Dan insya Allah ya Allah akan membantu kita. Ya, kalau kita niatnya berhutang itu memang untuk membayar. Ya, ketika kita berhutang memang kita butuh dan kita memang niatnya untuk membayar itu gitu. Suatu ketika kita akan membayar. Ya, bukannya untuk supaya minta dilunasi dan lain sebagainya. Ya, itu pertama ya, niatkan ya ketika kita berhutang itu supaya kita akan membayarnya, melunasinya. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita lakukan pembuktian niat. Ya, kalau misalnya kita memang niatnya untuk membayar, kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Di antaranya dengan cara membuktikannya yang pertama, kita catat, kita tulis. Misalnya kita hutang kepada si A sekian, ke si B sekian. Ya, kita tulis di kertas, kemudian kita tempel di tempat yang sering kita lihat. Supaya kita itu selalu ingat bahwasannya kita punya hutang yang harus dibayar. Karena masalah hutang piutang ini bukan perkara yang ringan gitu kan. Bahkan orang yang mati syahid aja itu bisa terhalang dari masuk ke dalam surga karena masih punya hutang. Dan Rasulullah kan dalam hadis itu nggak mau menyolatin orang yang masih punya hutang. Ya, seperti ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh yang bisa kita anggap main-main. Jadi itu ya kita tulis supaya kita ingat terus ya, ingat terus bahwasanya kita itu punya hutang yang harus dibayar. Dan kalau kita meninggal nanti anak-anak kita ya bisa membantu kita untuk melunasi hutang ya, ahli waris kita. Seperti itu, dicatat, ditulis, ditempel. Ya, kalau kita malu dilihat orang mungkin bisa ditempelnya itu di balik pintu lemari, tempel seperti itu. Jadi kalau kita buka lemari itu bisa kelihatan ada tulisannya. Itu yang pertama. Ya, untuk membuktikan niat kita ya. Kemudian yang kedua, ya kita kita apa namanya? Kita bilang kepada orang yang kita ngutang kepadanya, ya batas pembayaran.
Ya, misalnya kita punya punya komitmen, punya ya, etikat baik, keinginan baik untuk melunasinya, kita tetapkan waktunya. Misalnya kita berhutang misalnya, ya 1 juta misalnya, kita bilang, insya Allah saya akan bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Nggak masalah. Kita tetap, bahkan di sunahnya kan seperti itu. Ya, ada dalam hutang piutang, dicatat, ditulis, dan waktunya ditetapkan. Kapan? Meskipun kalau misalnya nanti kita belum bisa bayar, ya kita bisa minta penundaan. Gitu, kita bilang ke orang yang kita berhutang, kalau nanti saya belum bisa bayar pada waktu itu, nanti mohon bisa ditunda ya. Gitu, kita bilang dari awal. Tapi yang jelas ya, waktu pembayaran itu ya kalau bisa ditetapkan. Seperti itu, supaya kita juga nanti ada perhitungan ya untuk bisa melakukan pelunasannya itu kapan gitu. Kita sudah bersiap-siap ya. Itu ya, ditentukan waktu pembayarannya. Kemudian yang ketiga ya, kita jalin hubungan yang baik terus dengan orang yang kita hutangi. Tetap kita misalnya berkunjung kepadanya, atau ya kita say hello gitu kan, gimana kabarnya gitu kan, kita tanyakan. Seperti saya dulu juga seperti itu pada orang-orang yang berhutang, orang dekat saya tetap main gitu kan, terus saya bilang kalau belum bisa bayar, Afan belum bisa bayar nih, maaf gitu belum bisa bayar. Saya bilang tetap jalin hubungan yang baik dengan orang yang kita berhutang kepadanya ya. Kemudian yang keempat itu ya, kita doakan kebaikan ya untuk orang-orang yang sudah mau untuk menghutangi kita gitu. Karena bisa jadi dia dia mau menghutangi kita karena mungkin dia kasihan kepada kita. Padahal sebenarnya dia juga butuh gitu. Padahal sebenarnya dia butuh, cuman karena kasihan kepada kita, dia kasih. Kita utamakan kita, makanya kita doakan kebaikan, selalu kita doakan kebaikan. Dan insya Allah kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia, ya dalam hadis dikatakan, maka kebaikan yang kita doakan itu akan kembali ke kita juga. Ya seperti itu ada hadisnya. Jadi doakan kebaikan, jangan dilupakan, jangan justru malah kita kabur dan melupakannya. Doakan terus kebaikan di waktu-waktu yang mustajab, ya ketika sujud, ya dalam sholat, ketika sepertiga malam yang akhir, ketika kita selesai sholat tahajud, kita doakan kebaikan kepada ya orang-orang yang mau menghutangi kita, ya yang kita punya hutang kepadanya. Yaitu diantara pembuktiannya. Ya, kemudian ya kita juga senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari hutang. Ya, ada beberapa doa yang bisa kita baca, ya antum bisa baca di bagian deskripsi ya, doa-doa akan saya cantumkan di sana insyaallah. Ya, di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Seperti itu. Dulu saya sering ya mengucapkan doa itu. Dan alhamdulillah kemudian dimudahkan untuk membayar. Ya, kemudian ya tips selanjutnya ya, kita berusaha untuk melunasi hutang. Ya, berusaha untuk melunasi hutang. Kalau kita nggak bisa bayar sekaligus, ya kita bisa cicil. Ya, bisa cicil, dicicil dikit-dikit gitu kan. Walaupun mungkin nilainya nggak seberapa. Ya, misalnya cuma 10.000, 20.000. Nggak masalah, dulu saya juga melakukan itu. Saya cicil, walaupun teman saya bilang, udah nggak usah nanti aja sekalian. Saya bilang, oh enggak, saya cicil aja, takutnya saya lupa. Terus, aduh nanti saya repot nyatetnya, kata dia. Saya nyatet gitu, saya nyatet. Jadi setiap saya transfer, bukti transfernya itu saya kumpulin, saya tempel di kertas, ya saya kumpulin, dan ketika sudah lunas saya kirim buktinya kepada teman saya. Dulu saya melakukan hal itu, ya. Jadi seperti itu, di cicilan kita berusaha ya bekerja, ya mencari nafkah dengan cara yang halal, ya sambil terus berdoa supaya kita segera dibebaskan dari hutang piutang, seperti itu, dari hutang ya. Jadi ya mungkin itu ya tips dari saya. Yang pertama tadi niat ya. Niatkan di awal ketika kita berhutang itu untuk melunasinya, bukan untuk supaya nanti diikhlaskan. Ya, kemudian yang kedua, kita lakukan pembuktian niat. Ya, pembuktian niat dengan cara apa? Mencatatnya, gitu kan? Mencatat hutang kita. Kemudian juga lupa tuh tadi. Tadi aja didengerin lagi yang awal, lupa. Intinya kita lakukan pembuktian niat kita ya, dengan kita catat, kemudian kita jalin hubungan yang baik dengan orang yang kita hutangi, kemudian dan lain sebagainya ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk
melunasi hutang-hutang kita, dan bagi yang belum berhutang, ya semoga bisa terhindar dari yang namanya hutang, ya. Dan semoga kita dalam hidup ini ya diberi kemudahan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan terhindar dari segala macam ya musibah mara bahaya. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.